Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat, sehat. Allah berkahi dia Alhamdulillah untuk kegiatan hari ini kita bisa bertemu lagi. Sebelum itu saya mau ngabsen. Siapa yang dah hadir hari ini? Wardatus Solihah. Kenapa Wardatus Solihah? Yang lainnya? Ya, oke. Sebelum kita pembelajaran, mari kita doa. Doa yang akan dipimpin oleh Fitri. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan warzuqna halalan thayyiban. Mubarakan bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma qulubana futuhal arifin. Allahumma qulubana futuhal arifin. Allahumma qulubana futuhal arifin. Bi rahmatika ya Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Nah, untuk sekarang ini saya akan menanyakan apa pengalaman kamu pertama kali masuk di sekolah SMP Islam Darul Ulum? Kan di di SMP Islam Darul Ulum ini bukan hanya di SMP-nya saja. Kita kan masuk di pondok pesantren. Sebelum itu, apa pengalaman pertama kali kalian ada di pondok pesantren atau ada di SMP Islam Darul Ulum? Cuma itu saja, senang? Ayo, pertama kali kan kalian apa? Pertama kali mondok. Nah, masuk pertama kali kalian itu senang? Gak ada. Pasti ada senangnya, pasti ada gak kerasa. Gak kerasanya karena? Kangen sama orang tuanya. Sudah. Nah, setelah ini Bu Guru akan menyampaikan tujuan dan manfaat layanan klasikal tentang cara belajar di sekolah yang baru. Nah, di sini ada beberapa tujuan layanan, ya, layanan konseling klasikal, di mana yang pertama itu kalian itu mengerti dan memahami tentang belajar dan arti pentingnya belajar. Yang nomor 2, kalian itu dapat mengetahui cara mengulang atau menghafal serta membuat ringkasan pelajaran. Ya. Yang nomor 3, itu kalian itu dapat memahami cara-cara belajar di sekolah dan di rumah. Karena nanti beda cara-cara belajar kita di sekolah ataupun kita di rumah. Yang nomor 4 yaitu menunjukkan sikap positif dalam membangun relasi sosial dan akademik di sekolah. Nah, itu tujuan dari kegiatan klasikal, cara kita itu belajar di sekolah yang baru. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan juga kepada kalian. Sebelum menjelaskan, kita ini biar kalian itu senang, kan ini masih pagi ya? Berarti seger-seger. Sudah mandi semua?
Kalau sudah mandi semua berarti ini kita belajarnya lebih semangat. Ayo kita lakukan ini, ice breaking ya. Coba berdiri. Tak lupa istirahat. Anak Indonesia hebat. Sudah. Lagi ya? Biar kita lebih semangat lagi. Ayo, biar kita lebih semangat lagi, ayo. Bangun pagi beribadah olahraga, belajar mana yang bergizi. Ayo bermasyarakat, buka istirahat. Anak Indonesia hebat. Oke, terima kasih. Duduk di tempatnya masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang materi tentang klasikal, bimbingan klasikal, yaitu tentang cara kita belajar di sekolah yang baru. Barusan kan kita sudah mengetahui tentang tujuannya dalam belajar. Sekarang sekolah baru itu ya, sekolah yang baru, sekolah di tempat kita yang baru itu menjadi semangat yang baru. Ya kan enggak? Ya. Kita itu lebih semangat dalam belajar. Nah, semua siswa ini, kalian ini ya, semua siswa pasti berkeinginan memperoleh prestasi belajar yang lebih baik. Makanya kalau ingin mempunyai prestasi yang lebih baik, kita itu harus belajar. Kenapa kita harus belajar? Rasulullah saja dalam pertama kali beliau mendapat wahyu yang pertama. Apa wahyu yang pertama yang didapat oleh Rasulullah? Surat Al-Alaq. Apa itu? Gimana suratnya? Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana. Terus lanjut. Namun bisakah menjadi siswa itu berprestasi di sekolah? Ya, apakah bisakah menjadi seorang siswa berprestasi di sekolah baru? Bisa. Bisa enggak? Bisa. Sebelumnya di SD ataupun di MI kalian itu kemarin-kemarinnya dapat juara, di SMP bisa. Bisa, tapi dengan belajar. Kalau tidak belajar itulah yang tidak bisa untuk mau kemarin-kemarinnya dapat juara, setelah di SMP, masuk SMP tidak belajar, ya tidak mungkin mendapat prestasi. Ya, Banda? Ya. Makanya belajar di sekolah yang baru itu meskipun di sekolah yang lebih tingkat yang tinggi, kita tetap harus belajar. Terus syarat utamanya kan barusan ya, bisakah menjadi seorang siswa itu berprestasi di sekolah baru? Bisa. Dengan syarat apa? Syarat utamanya memang harus memahami cara belajar serta tekun dalam prosesnya. Makanya itu barusan, kita kalau ingin berprestasi ya, meskipun di kelas itu tidak mempunyai prestasi, tapi kalian kan di SMP Islam Miftahul Ulum ada beberapa ekstrakurikuler kan? Ya. Nah, ekstrakurikulernya itu mungkin dari ekstranya kalian mempunyai mendapat prestasi. Paham yang Bu Guru maksud? Nah, di situ selain itu perlu menguasai ya, perlu menguasai strategi atau cara belajar yang baik untuk mewujudkan keinginan tersebut. Nah, ini bagi
kita untuk belajar yang lebih baik. Sekarang apa? Barusan kan menjelaskan tentang belajar ya. Belajar itu kita itu harus, kalau ingin berprestasi kita itu harus belajar. Sebagaimana kalau belajar utlubul ilma minal mahdi ilallah. Karena belajar itu ya bukan hanya di sekolah saja sesungguhnya, Rek. Kalian mulai dari utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu mulai dari buayan orang tua sampai ke liang lahat. Makanya wajib bagi kalian ini. Nah, sekarang Bu Guru ingin menjelaskan tentang belajar. Belajar itu apa? Nah, belajar itu apa? Belajar adalah suatu kegiatan yang ditandai adanya perubahan sikap ya pada seseorang dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mengerti menjadi mengerti. Paham dari ini ya? Dari tidak terampil menjadi terampil. Di sini ada perubahan sikap barusan ya. Perubahan sikap itu tersebut mencakup satu, perubahan pengetahuan kognitif ya, yaitu dari tidak tahu menjadi tahu. Lanjut yang nomor 2, yaitu perubahan sikap efektif. Apa itu? Dari perilaku negatif menjadi perilaku yang positif. Nah, perubahan sikap yang efektif itu dari perilaku negatif menjadi perilaku yang positif. Terus yang ketiga, yaitu perubahan keterampilan atau psikomotor. Apa itu? Dari tidak terampil menjadi terampil. Contohnya, ya, contohnya di belakang kamu itu kan keterampilan kalian. Awalnya kamu tidak terampil, tidak bisa membuat keterampilan seperti di belakang itu, kalian bisa terampil. Paham? Itulah perubahan dari sikap atau perubahan atau pengertian dalam belajar. Lanjut. Di sini ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam belajar. Apa yang kita harus diperhatikan yang wajib, malahan wajib ya, wajib kita harus diperhatikan dalam belajar. Apa itu? Yang pertama, ada niat belajar. Kamu masuk di pondok pesantren atau di SMP Islam Miftahul Ulum, niatnya bagaimana? Ya niatnya untuk belajar. Niatnya untuk tolabul ilmi, mencari ilmu. Yang nomor 2, banyak membaca bahan-bahan pelajaran, baik itu buku pegangan yang ditentukan oleh sekolah maupun buku penunjang. Itu makanya kalau kamu ingin berprestasi, makanya kamu harus lebih banyak membaca. Oke? Terus lanjut yang nomor 3, yaitu memperbanyak latihan-latihan terutama dalam menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan sekolah. Kalau ada PR, apa selain PR lagi? Pokoknya tugas-tugas sekolah. Ya, kita harus apa? Memperbanyak latihan. Nomor 4, yaitu waktu belajar harus diatur sedemikian rupa, ya. Agar apa? Agar tidak menimbulkan kejenuhan. Ya, niatnya barusan kan untuk belajar. Tapi belajarnya kamu itu jangan dibuat jenuh. Belajar kita itu dibuat dengan rasa senang. Oh, saya sekarang ini ingin belajar matematika. Enak bu gurunya. Senang, dibuat senang meskipun gurunya nanti killer. Nah, katanya killer ya. Tapi kalau kamu menyikapi guru itu dengan rasa senang, insya Allah dalam belajarnya akan senang. Oke? Yang nomor selanjutnya, membuat jadwal belajar latihan-latihan serta melaksanakan dengan penuh disiplin. Ya, semua tugas-tugas, ya kalau tugasnya
besok harus dikerjakan, harus dikumpulkan. Maka kita harus disiplin. Selanjutnya yang nomor 6, mengkonsentrasikan diri dalam belajar. Karena apa? Karena hal ini sangat erat hubungannya dengan daya tangkap. Kalau tidak konsentrasi dalam belajar, maka akan ngantuk. Sebelum dilanjut, coba tangannya ke atas dulu, biar tidak ngantuk. Ayo. Kok kayaknya ngantuk? Ayo. Sudah? Tidak ngantuk? Ya. Oke, lega. Terasa senang nggak? Senang. Makanya kalau belajar itu disikapi dengan senang. Ya, biar apa? Kita itu konsentrasi dalam belajar. Kalau tidak konsentrasi dalam belajar, gurunya menerangkan, nggak masuk karena pikirannya tidak konsentrasi. Ya, makanya kita itu harus konsentrasi, bukan tegang, bukan, beda ya. Bukan tegang dalam untuk belajar, tapi kita harus konsentrasi terus menyenangkan. Anggap guru di depan itu menyenangkan. Ya, itu caranya kita belajar supaya kita senang dalam belajar, tidak jenuh. Ayo yang nomor 7, yaitu tempat belajar perlu diatur sedemikian rupa. Ya, tempat belajar harus kita diatur. Apalagi tempatnya di sekolah, kan memang tempatnya di sekolah atau di kelas. Di kelas itu tempatnya harus bersih. Tidak ada sampah, tidak ada bekas makanan yang lainnya dan lain sebagainya. Terus agar kita itu perlu tempat itu perlu diatur agar tercipta lingkungan belajar yang enak dan menyenangkan. Ya. Nah, itu tentang faktor-faktor yang harus kita perhatikan dalam belajar. Selanjutnya, ini cara belajar siswa di sekolah. Ya, cara kita ya belajar di sekolah, bagaimana dalam kegiatan belajar mengajar atau KBM. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh siswa. Yang pertama, menyiapkan diri sebelum guru masuk ke kelas. Nah, itu murid itu atau kita sebagai peserta didik harus di kelas dulu. Jangan gurunya dulu yang masuk. Gurunya menunggu sampai lama. Kalian Anda, tapi kan alhamdulillah kalian disiplin. Yang nomor 2, membiasakan diri berdoa sebelum kegiatan belajar dimulai. Tadi ya, sebelum kegiatan belajar mengajar kita berdoa. Yang nomor 3, yaitu memperhatikan penjelasan guru dengan penuh konsentrasi. Ya, tadi itu biar tidak jenuh, biar tidak ngantuk. Yang nomor 4, bertanya jika ada penjelasan guru yang kurang jelas. Iya, memang harus. Kalau ada gurunya menjelaskan, tapi kamu tidak paham tentang pelajaran bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan lain sebagainya, kamu udah paham, Ustadz, seandainya saya mau tanya, ini tidak paham, maka harus berani bertanya. Ya. Selanjutnya, mencatat hal-hal yang penting. Barusan ustadzahnya menjelaskan atau gurunya menjelaskan. Yang gurunya menjelaskan di situ, kalian mencatat hal-hal yang kalian penting. Hal-hal barusan gurunya yang menjelaskan. Dicatat. Kenapa? Setelah kalian keluar dari kelas, gurunya sudah menjelaskan, gurunya sudah menjelaskan ya. Tapi kalau kita tidak mencatat ya hal-hal yang penting, saat ada di luar kelas kita mau belajar, apa ya penjelasan guru tadi? Apa ya penjelasan ustadzah tadi? Kok saya lupa? Kalau kita mencatat
mencatat hal-hal yang dijelaskan guru, pasti kalau kita tidak ingat bisa lihat di buku catatan tadi. Paham? Baik. Yang nomor 7, mau berdiskusi dengan teman-teman terhadap materi pelajaran yang sedang dipelajari hingga memperoleh pemahaman dan kesamaan pendapat. Seandainya barusan di luar kelas ataupun di dalam kelas gurunya sudah menjelaskan, ternyata kalian itu tidak menulisnya atau apa namanya? Lupa tidak menulis, kalian itu bertanya sama teman. Itu gunanya. Terus belajar mandiri. Belajar mandiri. Belajar mandiri atau sendiri. Apa itu belajar mandiri? Belajar mandiri itu merupakan suatu proses belajar yang dilakukan oleh siswa sendiri, membahas materi pelajaran dan dilakukan pada waktu jam-jam yang kosong. Nah, itu serta mendapat tugas dari guru seperti membaca buku pelajaran ya. Buku pelajaran dan buku lain-lain, membuat rangkuman, mengerjakan latihan, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu kalau kita belajar mandiri atau belajar sendiri. Belajar mandiri itu apa ya? Setelah belajar di kelas, kalau sudah pulang, nah itu belajar mandiri. Belajar sendiri. Lanjut. Itu belajar sendiri ya. Ini belajar kelompok. Apa belajar kelompok? Merupakan belajar bersama-sama antara beberapa siswa. Dibentuk kelompok. Membahas suatu materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Dalam kegiatan belajar kelompok, biasanya itu diadakan diskusi kelompok. Pasti di situ. Saat kita belajar kelompok, diskusi kelompok. Ya. Nah, dengan menampung dan menerima berbagai pendapat dari teman-teman yang ikut dalam diskusi tersebut ya, kemudian dijadikan suatu kesimpulan atau suatu pendapat. Itu tentang belajar kelompok. Sekarang tentang cara-cara belajar di rumah. Kalau di sini kan bukan di rumah ya, karena kita berada di pondok pesantren, maka belajarnya di pondok pesantren. Yaitu 1, mengatur waktu belajar. 2, mengulang pelajaran atau mengulang pelajaran yang tadi dijelaskan sama guru atau ustadz atau ustadzah. Ya, yang selanjutnya membuat ringkasan. Yang nomor 4, membaca dengan baik. Yang nomor 6, mengerjakan latihan-latihan dan PR. Jika ada sama gurunya dikasih PR. Ya. Sudah, itu tentang paham dari ini? Tentang cara kita belajar di sekolah yang baru. Kita harus memperhatikan bagaimana kita itu di tempat sekolah yang baru. Setelah kita setelah itu kita akan membacakan kesimpulan. Saya minta di 3 kelompok ya. Nah, ayo Marsha, kelompok yang pertama, Marsha sama teman-temannya maju ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu pengertian belajar? Belajar adalah suatu kegiatan yang ditandai adanya perubahan sikap pada seseorang. Dari tidak bisa menjadi bisa. Dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. Dan dari tidak terampil menjadi terampil. Perubahan sikap mencakup yang pertama adalah perubahan pengetahuan atau kognitif, yaitu dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dan tidak mengerti menjadi mengerti. Yang kedua adalah perubahan sikap atau afektif, dari perilaku negatif menjadi perilaku yang positif. Yang ketiga adalah perubahan keterampilan atau psikomotor, dari tidak terampil menjadi terampil. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam belajar ialah: 1. Ada niat belajar yang tertanam dalam diri. 2. Banyak membaca bahan-bahan pelajaran baik buku pegangan yang ditentukan oleh sekolah maupun buku penunjang, sehingga ilmu pengetahuan yang dimiliki semakin luas. 3. Memperbanyak latihan-latihan, terutama dalam menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan sekolah. 4. Waktu belajar harus diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kejenuhan. 5. Membuat jadwal pelajaran latihan-latihan serta melaksanakannya dengan penuh disiplin. 6. Mengonsentrasikan diri dalam belajar karena hal ini sangat erat hubungannya dengan daya tangkap. 7. Tempat belajar perlu diatur sedemikian rupa agar tercipta lingkungan belajar yang enak dan menyenangkan. Tentang materi tentang cara kita belajar di sekolah yang baru. Saya akan menanyakan kepada kalian, apakah kalian senangkah waktu saat ini atau tentang bimbingan klasikal cara kita belajar di sekolah baru? Ada motivasikah yang lebih kita itu bisa menjadi lebih aktif lagi untuk belajar? Hah? Ada. Ya. Nah, setelah itu kita akan melaksanakan refleksi, di mana tadi saya sudah kasih tentang catatan refleksi kalian, itu dicatat ya semuanya, refleksi tentang belajar kita di sekolah yang baru. Sudah ya? Setelah kita mengisi tentang refleksi, tentang pembelajaran kita, tentang klasikal, bimbingan klasikal, tentang cara kita belajar di tempat di sekolah yang baru. Bagaimana sebelumnya kita itu, sebelumnya masih merengek-merengek ya, waktu masuk kelas. Sekarang kan lebih, karena kalau di SMP itu lebih apa? Lebih disiplin. Nah, setelah itu kita, karena pembelajaran kita sudah selesai, saya akan masuk lagi nanti dengan adanya tindak lanjut. Apakah kalian sanggup? Oke, karena sanggup, tapi sekarang sudah selesai tentang materi tentang belajar di sekolah yang baru. Semoga ilmu kita bermanfaat. Di dunia wa dunia Allah biridillah bisyafaati Rasulullah Damul Fatihah. Sudah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi